Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara dengan kekuasaan yang meliputi hampir seluruh Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Pengaruh kerajaan ini sangat kuat hingga mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya. Sisa-sisa kemegahan kerajaan Kediri masih dapat kita temukan hingga saat ini dalam bentuk candi, situs, dan prasasti yang menggambarkan besarnya kekuasaan kerajaan ini. Raja-raja Kediri merupakan keturunan dari Raja Airlangga. Raja Airlangga yang berkuasa di kerajaan Medang Kamulan pada masa kejayaannya memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah Kahirupan. Kerajaan ini dikenal luas dengan pusat pemerintahan di Daha. Kisah ini tercatat dalam Kitab Negara Kertagama. Airlangga memiliki 2 putra, yaitu Sri Samarwijaya dan Mapaji Garasakan. Kedua putra tersebut saling memperebutkan kekuasaan, sehingga pada tahun 1041 Masehi, Airlangga memutuskan untuk membagi kerajaan menjadi 2 wilayah. Kerajaan tersebut adalah Jenggala atau Kahirupan dan Panjalu atau Kediri yang dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Sri Samarwijaya memperoleh wilayah barat, yakni Kerajaan Panjalu dengan pusat pemerintahan di Daha. Sementara itu, Mapanji Garasakan mendapatkan wilayah timur, yaitu Jenggala dengan pusat pemerintahan di Kahirupan. Pembagian ini tercatat dalam Prasasti Mahasubya serta Calon Arang dan Kitab Nagara Kertagama. Kerajaan Panjalu kemudian dikenal dengan nama Kediri, dengan wilayah kekuasaan meliputi Kediri dan Madiun. Sementara wilayah kekuasaan Kerajaan Jenggala meliputi Malang dan delta Sungai Brantas, dengan pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Meskipun kerajaan telah terbagi 2, kedua pihak Panjalu dan Jenggala merasa berhak atas seluruh tahta yang ditinggalkan Raja Airlangga, sehingga peperangan terus berkorbar di antara keduanya. Konflik antara Panjalu dan Jenggala berlangsung selama 60 tahun. Pada awalnya Jenggala unggul dalam peperangan, tetapi pada akhirnya Panjalu berhasil menguasai seluruh tahta Raja Airlangga. Dengan kemenangan ini, ibu kota kerajaan pun dipindahkan dari Daha ke Kediri, dan Panjalu lebih dikenal sebagai Kediri. Kisah awal kerajaan Kediri ini banyak tercatat dalam karya sastra kuno. Salah satu karya sastra terkenal yang mengabadikan kisah ini adalah Kakawin Bharatayuda yang ditulis oleh Pu Sedah dan Pu Panaluh. Kakawin ini mengisahkan kemenangan Kediri atau Panjalu atas Jenggala. Kerajaan Kediri berdiri sejak tahun 1045 Masehi dan runtuh pada tahun 1222 Masehi. Setelah berdiri selama 177 tahun dengan 8 raja yang pernah berkuasa. Salah satu rajanya adalah Sri Aji Jayabaya yang membawa Kediri ke puncak kejayaannya. Beberapa ramalan Jayabaya bahkan diyakini terbukti keberadaannya di masa sekarang. Berikut adalah raja-raja yang tercatat dalam berbagai prasasti dan kitab kuno. Yang pertama, Sri Samarwijaya. Sri Samarwijaya adalah raja pertama di kerajaan Kediri yang memerintah mulai tahun 1042 Masehi. Gelar lengkapnya ialah Sri Samarwijaya Dharma Suparhamana Teguh Utunggadewa. Dalam prasasti Puncangan tahun 1041 tercatat bahwa Samarwijaya memiliki jabatan sebagai Rakrian Mahamantri. Pada masa kekuasaan Raja Airlangga dan raja-raja sebelumnya, jabatan ini merupakan posisi tertinggi setelah raja, mirip dengan status putra mahkota yang umumnya dijabat oleh putra atau menantu raja. Pemerintahan Raja Samarwijaya dikenal sebagai masa kegelapan karena tidak ada bukti prasasti yang ditemukan dari masa kekuasaannya. Berdasarkan cerita dalam prasasti Pamuatan dan prasasti Kenduhakuti, Raja Samarwijaya naik tahta ketika Airlangga turun tahta untuk menjadi seorang pendeta. Akhir pemerintahan Raja Samarwijaya tidak diketahui dengan pasti. Prasasti berikutnya yang menyebutkan nama Raja Kediri setelah masa kerajaan Samarwijaya adalah prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi yang dikeluarkan oleh Raja Sri Jayawarsa. Namun tidak diketahui secara pasti apakah Raja Sri Jayawarsa adalah pengganti langsung Raja Samarwijaya atau ada raja lain di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua ada Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa memerintah pada tahun 1104 Masehi dengan gelar lengkap
Sri Maharaja Jayawarsa Digjaya Sastra Prabu. Tanggal pastinya kapan ia naik tahta sebagai Raja Kediri tidak diketahui. Kisah kepemimpinannya tercatat dalam Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi yang menggambarkan Sri Jayawarsa sebagai raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia dikenal selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Prasasti Sirah Keting juga mencatat pengesahan Desa Marjayeng sebagai tanah perdikan atau Sima Swantantara yang menunjukkan komitmen Jayawarsa dalam memberikan hak khusus bagi daerah tersebut. Waktu pastinya kapan ia turun tahta juga tidak diketahui. Informasi mengenai akhir hidupnya disebutkan dalam Prasasti Panumbangan tahun 1120 Masehi yang menyebutkan bahwa makamnya berada di daerah Gajah Mada. Dan selanjutnya atau yang ketiga ada Raja Bhamaswara. Raja Bhamaswara dikenal sebagai raja yang berkuasa berikutnya di Kerajaan Kediri setelah Sri Jayawarsa, sebagaimana tercatat dalam Prasasti Pikatan tahun 1117 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Bhamaswara banyak prasasti yang ditemukan, khususnya di wilayah Tulungagung dan Kertosono. Prasasti-prasasti tersebut sebagian besar memuat informasi mengenai aspek keagamaan yang menunjukkan kondisi keagamaan di Kediri pada masa itu sangat baik. Tidak ketahui secara pasti kapan Raja Bhamaswara turun tahta. Berdasarkan Prasasti Ngantang, raja berikutnya yang berkuasa setelah Bhamaswara adalah Raja Sri Jayabaya. Keempat adalah Sri Jayabaya. Sri Jayabaya diperkirakan berkuasa sekitar tahun 1135 Masehi hingga 1157 Masehi. Raja ini bergelar lengkap Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Mahar Swara Madusudana Awataranidita Sutrisingha Parakrama Utunggadewa. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kerajaannya. Panjalu berhasil menaklukkan Janggala dan menguasai seluruh warisan tahta Air Langga, sehingga seluruh wilayah Kediri bersatu di bawah pemerintahannya. Banyak prasasti yang ditinggalkan pada masa ini, antara lain Prasasti Hantang 1130 Masehi, Prasasti Talang 1136 Masehi, dan Prasasti Jepun 1144 Masehi. Selain prasasti, karya sastra terkenal dari masa ini adalah Kakawin Bharatayuda 1157 Masehi. Dalam babat Tanah Jawi dan Serat Jayabaya disebut sebagai titisan Dewa Wisnu. Dikisahkan bahwa ia memimpin wilayah bernama Wadarba dengan ibu kota di Mamenang. Ayahnya adalah generasi keturunan Kendrayani, putra dari Yudayana, cucu Parakisati, keturunan Abimanyu dan Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya, Dewi Sara memberikan 4 anak, Jayamijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jayamijaya menurunkan raja-raja besar Jawa hingga kerajaan Majapahit dan Mataram Islam. Sementara Dewi Pramesti menikah dengan Anstradharma dan memiliki putra bernama Angling Dharma, Raja Malwapati. Dalam pemerintahannya, Jayabaya berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di bawah kepemimpinannya, Kediri menjadi makmur, baik dalam bidang pertanian maupun perdagangan, dan rakyat hidup sejahtera. Kekuasaan Kediri meluas hingga seluruh Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Jayabaya turun tahta dengan cara moksa atau menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sebelum menghilang, ia bersemedi di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Setelah itu, mahkota, pakaian kebesarannya, dan atribut kerajaan lainnya ditinggalkannya. Lalu Jayabaya menghilang. Jayabaya dikenal dengan ramalan yang disebut Jangka Jayabaya. Jayabaya juga dikenal dengan ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya, yang beberapa di antaranya diyakini terbukti pada era modern. Sri Saraswara memerintahkan Kerajaan Kediri antara tahun 1159 Masehi hingga 1161 Masehi. Ia bergelar lengkap Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Saraswara Wijaya Agrajasama Singgadani Warjaswira Parakrama Digjaya Utunggadewa. Raja ini dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan berbudaya, seperti yang tertulis dalam Prasasti Pandeglang II 1159 Masehi dan Prasasti Kahyunan
1160 Masehi. Sebagai raja yang taat pada agama dan budaya, Prabu Saraswara memegang teguh prinsip Tatwan Asi yang berarti engkaulah itu. Pemikiran ini mencerminkan bahwa semua makhluk adalah satu kesatuan, dan bahkan tujuan hidup manusia menurut Prabu Saraswara adalah mencapai moksa, yaitu penyatuan jiwa individu, jiwatma dengan jiwa agung, Paramatma. Ia meyakini bahwa membenarkan adalah segala sesuatu yang mengarah pada kesatuan, sementara apapun yang menghalangi kekuasaan dianggap tidak benar. Tidak diketahui secara pasti kapan Sri Saraswara turun tahta. Berdasarkan prasasti angin tahun 1170 Masehi, raja yang memimpin kerajaan Kediri setelah ini adalah Kerajaan Sri Aryaswara. Sri Aryaswara adalah raja Kediri yang berkuasa pada tahun 1171 Masehi. Raja ini bergelar lengkap Sri Maharaja Pakehino Sri Aryaswara Madusudanawatara Arijamuka. Pemerintahan Sri Aryaswara diketahui dari prasasti angin yang tertulis pada tanggal 23 Maret 1171 Masehi. Prasasti tersebut menyebutkan bahwa raja kelima dari kerajaan Kediri adalah Sri Aryaswara. Dengan gelar lengkap tersebut, sementara lambang pemerintahan adalah Ganesha. Hanya sedikit catatan yang dapat diketahui tentang raja ini, yaitu salah satunya adalah prasasti Jaring. Disebutkan bahwa kekuasaan Sri Aryaswara dilanjutkan oleh Raja Sri Gandra. Yang ketujuh, Sri Gandra. Raja Sri Gandra memerintah kerajaan Kediri pada tahun 1181 Masehi dengan gelar lengkap Sri Maharaja Koncaradipa Handa Bawa Buanda Padakalaka Parikrama Anindita Digjaya Utunggadewa Sri Gandra. Masa kepemimpinannya tercatat dalam prasasti Jaring tahun 1181 Masehi yang menyebutkan bahwa Raja Sri Gandra mengabulkan permintaan rakyat dari Jaring terkait anugerah dari raja sebelumnya yang belum terwujud. Pengabulan permohonan ini disampaikan melalui seorang senopati bernama Sarwajala. Dalam prasasti tersebut juga diceritakan penggunaan nama-nama hewan sebagai simbol hierarki dalam istana, seperti menjangan, pupuk, lembu adil, dan macan kuning yang menunjukkan tingkatan dan kedudukan para pejabat. Tidak diketahui dengan pasti kapan Raja Sri Gandra turun tahta. Berdasarkan Sri Prasasti Mening tahun 1182 Masehi, raja berikutnya yang memimpin Kediri adalah Sri Kanaswara. 8. Sri Kanaswara. Sri Kanaswara adalah raja ketujuh dari kerajaan Kediri, sebagaimana tercantum dalam prasasti Cagar tahun 1182 Masehi dan prasasti Kakawin Samara. Masa pemerintahan Raja Sri Kanaswara diperkirakan berlangsung dari sekitar tahun 1180 Masehi hingga tahun 1185 Masehi. Ia bergelar lengkap Sri Maharaja Sri Kanaswara Triwikramawatara Aniwirijaya Aninitya Digjaya Utunggadewa. Di bawah pemerintahan Sri Kanaswara, perkembangan seni dan sastra mencapai puncaknya. Salah satu karya sastra terkenal di masa itu adalah Kitab Samarandana yang ditulis oleh Pudarmaja. Kitab ini menceritakan cerita rakyat termasuk kisah Panji Semirang. Pudarmaja juga menuliskan tentang kelahiran Dewa Ganesha, dewa berkepala gajah yang merupakan anak dari Dewa Siwa. Ganesha menjadi simbol dari kerajaan Kediri seperti yang tercatat dalam berbagai prasasti. Beberapa peninggalan sejarah yang berasal dari masa pemerintahan Sri Kanaswara antara lain adalah prasasti Semanding tahun 1182 Masehi dan prasasti Ceker tahun 1185 Masehi. Dan yang 9 ada Kertajaya. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir dari kerajaan Kediri yang berkuasa di tahun 1194 Masehi hingga 1222 Masehi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri mengalami kemunduran akibat serangan dari kerajaan Tumapel atau Singosari. Kertajaya memiliki gelar lengkap Sri Maharaja Sri Saraswara Triwikramatara Aninita Sarangalancana Srenggalancana Digjaya Utunggadewa. Namanya tercatat dalam teks negara Kertagama pada tahun 1365 Masehi yang ditulis setelah jatuhnya kerajaan Kediri, serta dalam teks Pararaton di mana ia disebut Prabu Dandang Genis.
Bukti sejarah mengenai masa pemerintahan Raja Kertajaya terdapat dalam beberapa prasasti, seperti Prasasti Gulunggung pada tahun 1194 Masehi, Prasasti Kamulan 1194 Masehi, Prasasti Pala 1197 Masehi, dan Prasasti Watas Kulon 1205 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kestabilan kerajaan Kediri mulai menurun, terutama setelah Kertajaya berupaya mengurangi hak-hak kaum Brahmana dan ingin disembah sebagai dewa. Tindakan ini ditentang oleh kaum Brahmana, yang kemudian memilih untuk melarikan diri dan meminta bantuan dari kerajaan Tumapel di bawah kepemimpinan Ken Arok. Mengetahui hal ini, Raja Kertajaya mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Tumapel. Namun, Ken Arok bersama dukungan kaum Brahmana melakukan serangan balik ke kerajaan Kediri. Pertempuran antara kedua pasukan pun terjadi di dekat Ken Tertahan pada tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Kediri berhasil dikalahkan. Dan meskipun Kertajaya berhasil meloloskan diri, nasibnya selanjutnya tidak diketahui. Sejak saat itu, kekuasaan kerajaan Kediri berakhir dan digantikan oleh kerajaan Tumapel. Silsilah kerajaan yang memimpin kerajaan Kediri menunjukkan betapa besarnya kerajaan ini, yang terbukti dari sejumlah peninggalan bersejarah yang ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di luar Kediri. Hal ini menegaskan bahwa kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Baik, cukup sekian dan terima kasih.